Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi amarna bil umrah, alladzi amarna bil umrati fi Makkatal Mukarramah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, wa atimul hajja wal umrah lillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah mukhtasar tentang biru umroh di era modern, patut ungkapan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Rabbul Izzati atas segala nikmat yang telah diberikan. Syukur yang sedang kita nikmati bersama di bumi Nusantara ini adalah nikmat kemerdekaan HTRI ke-79. Mari kita isi alam kemerdekaan ini dengan peningkatan ibadah agar kita menjadi golongan orang yang beruntung, baik beruntung di dunia sampai akhirat nanti. Juga kita syukuri dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Sholawat serta salam tercurahkan pada baginda Nabi Agung, Nabi penutup para Rasul dan Nabi, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dengan suka dan rela mendharma baktikan seluruh hidupnya untuk membimbing umat di seluruh jagat. Saudara-saudara, di era modern seperti sekarang ini, bisnis travel umroh makin menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Ditunjukkan dengan bermunculannya biru-biru umroh yang tumbuh bagian jamur di musim hujan. Subhanallah, baik biru yang sudah berbadan hukum maupun marketing biru atau mitra-mitra dari biru itu sendiri. Di Kabupaten Batang seperti yang kita ketahui, ada DTT sekarang form baru marketing biru yang ada di Beladu, ada Anifa yang ada di Bandar, Madinah Imani Wisata yang ada di Karanganyar, Biru Lantabur yang ada di Kalipucang, Biru Amira yang ada di Kauman. Tidak kalah muncul juga di NA Wisata Indonesia yang beralamatkan di Derajat Jalan Keramat, kontak person khotib sendiri, dan biru-biru lain yang tidak sempat khotib sebut satu persatu. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, dasar hukum sebagai dalil nakli munculnya biru-biru ini adalah surat Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrah lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Sebagai landasan teori atau hukum nasional adalah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha penyelenggaraan ibadah umrah dan penyelenggaraan haji yang khusus. Berangkat dari PMA tersebut, bermuncullah biru-biru, baik biru yang ada di pusat maupun biru yang ada di daerah. Para pegiat-pegiat umroh dengan kreativitas masing-masing, dengan sikap mendirikan biru-biru umroh dengan situasi dan kondisi masing-masing. Yang jelas, biru-biru bermunculan itu sebagai respon atas meningkatnya kesadaran masyarakat yang semakin meningkat jumlah jamaah yang berminat untuk pergi umroh. Tidak berlebihan kalau khotib sebut bahwa biru-biru umroh adalah pahlawan-pahlawan muslim yang menjembatani tamu-tamu Allah ini agar bisa memperoleh akses ke tanah suci Makkah Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Yang jelas, di Makkah mereka menjadi tamu-tamu Allah, di Madinah menjadi tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dilihat dari pengertian umrah itu jelas bahwa umrah ialah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan tawaf, sa'i dan bersyukur atau tahallul yang diawali dengan pakaian ihram dan niat demi mengharap ridha Allah.
Hukum umrah wajib sekali seumur hidup. Umrah merupakan kewajiban tersendiri yang dibebankan kepada setiap muslim yang mampu atau istita'ah, baik mampu karena dari dirinya sendiri maupun mampu karena bantuan orang lain. Banyak para kiai yang punya kemampuan karena diberangkat oleh pemerintah RI atau diberangkat oleh pemerintah Arab Saudi. Dalam kacamata Islam, mereka haji dan umrahnya adalah sah karena sudah istita'ah atau mendapat kemampuan. Dan bagi Allah itu urusan yang sangat mudah. Kalau Allah menghendaki suatu itu pasti terjadi. Firman Tuhan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki suatu, hanya dia berfirman, jadilah maka jadilah suatu itu. Para ustaz, para kiai diangkat derajatnya oleh Allah karena mereka itu adalah siang malam ngopeni agama Allah. Allah sendiri telah menjanjikan, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menentukan kedudukanmu. Dengan surat Muhammad ayat 7. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, terkait jasa biro umrah dari tahun ke tahun nampaknya semakin dinamis atau berkembang. Perkembangan perusahaan jasa pelayaran haji dan umrah sangatlah pesat setiap tahunnya. Jumlah jamaah haji dari Indonesia adalah yang paling banyak dibandingkan negara-negara lain di dunia. Karena setiap tahun negara kita memperoleh kuota 200.000 jamaah, sedangkan jumlah jamaah umrah Indonesia terbanyak kedua setelah negara Pakistan. Informasi terakhir peringkat jumlah umrah di dunia. Yang pertama Pakistan 709 juta sekian, Indonesia 508 juta sekian, dan India 304 juta sekian. Itu data sebelum COVID-19. Setelah COVID-19, masing-masing ketiga negara telah bertambah luar biasa. Persaingan antara biro jelas ada di mana-mana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan bertambahnya persaingan antara biro-biro umrah ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tetap dapat bersaing dan berhasil. Tentunya memahami dinamika usaha biro ini. Nantinya biro dapat mengambil keputusan yang strategis. Yang jelas ada beberapa pengaruh baik bagi biro-biro umrah yang semakin menjanjikan. Adapun pengaruh yang positif atau pengaruh yang baik bagi banyak biro-biro umrah itu antara lain yang pertama, peningkatan aksesibilitas. Artinya dengan banyak biro-biro umrah yang bermunculan itu semakin banyak pilihan. Yang kedua, peningkatan perekonomian. Artinya dengan banyak bermunculan biro-biro umrah akan banyak membawa perubahan baik mikro maupun makro dalam berbagai sektor seperti transportasi, akomodasi, jasa perbankan, kuliner, dan sebagainya. Yang ketiga, penciptakan lapangan kerja baru. Artinya pertumbuhan biro umrah ini dapat menciptakan peluang kerja baru bagi banyak orang, misal sebagai staf agen travel, pemandu wisata, dan seterusnya. Itulah ketiga pengaruh positif dengan bermunculnya biro-biro umrah baru, mulai dari adanya peningkatan aksesibilitas atau banyak pilihan, juga peningkatan perekonomian bagi lingkungan, dan yang terakhir menciptakan lapangan kerja baru di tempat tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita sambut positif gejala munculnya biro-biro umrah baru, karena itu sebagai pertanda peningkatan sadaran umat untuk meningkatkan ibadah umrah atau menaikkan ibadah umrah ke tanah suci. Jangan kita pandang sebelah mata kehadiran biro-biro umrah ini. Nanti bisa-bisa kita tertinggal dengan saudara-saudara kita tertinggal dengan tetangga-tetangga kita. Bisa jadi yang tadinya strata ekonomi mereka di bawah kita, ternyata sekarang posisi mereka di atas kita, karena mereka sudah sampai ke tanah suci, sedangkan kita belum. Ini yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Perasaannya dirinya lebih tinggi,
dia lebih hebat dari mereka, padahal kondisinya sudah berubah total di mata Allah. Sudah ada peningkatan antara yang sudah umroh dan yang belum umroh, dan mereka sudah ke tanah suci dan mereka yang belum ke tanah suci. Jelas di mata Allah ada perbedaan makom. Dalam bahasa agamanya, manadzuru ila man fawqahu fid dunya, memandang tinggi orang dalam urusan dunia, wa ila man dunahu fid din, dan memandang rendah orang dalam urusan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa biro-biro umrah bermunculan akhir-akhir ini? Tidak lain tidak bukan untuk menjawab tantangan umat terkait masa tunggu haji yang tidak masuk akal atau lama sekali. Coba bayangkan masa tunggu 20 sampai 31 tahun bagi masing-masing jamaah itu sangat melelahkan dan menjenuhkan, sedangkan mau lewat jalan pintas Haji Plus harganya tidak bisa menjangkau, sedangkan rasa rindu ingin ke tanah suci tidak bisa dibendung lagi, maka umrah sebagai jawabannya. Penglibur lara inilah yang diperebutkan oleh para biro-biro umrah untuk mencari jamaahnya dengan berlomba-lomba untuk memberikan servis yang memuaskan, karena servis yang bisa memuaskan orang-orang akan berlari menuju kepadanya. Kalau sudah bisa mengkondisikannya seperti ini, maka biro umrah tersebut akan berkibar-kibar benderanya, alias biro tersebut akan dituju banyak orang. Ada satu yang tidak bisa diabaikan, kalau biro umrah ingin tenar, di dalamnya harus ada tokoh atau figur yang punya karisma di masyarakat. Kalau tokoh tersebut tidak, karena tokoh tersebut punya magnet atau daya tarik di masyarakat. Tanpa adanya tokoh karismatik, maka apapun publikasi yang dipasang hanya menjadikan tontonan saja, akan menjadi tontonan saja dan akan menjadi penglihatan saja. Tidak dituju orang karena tidak ada magnetnya dan tidak ada tokoh karismatik yang dituju jamaah atau banyak orang. Mudah-mudahan kehadiran biro-biro umrah yang baru membawa keberkahan bagi lingkungan dan membawa kemudahan bagi jamaah masyarakat yang akan menaikkan ibadah umrah ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrah lillah. Barakallahu fi kasbina wa sa'ina wa innahu laghafurur rahim. Allah